Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Kisah gua ambil berdasarkan light novelnya, dan di video ini cerita di volume 7 part ke-1. Sebelum ke videonya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan disubrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, kita gaskan ke videonya. Jadi saat ini Mukoda yang sedang merasa galau karena wanita yang dicintainya ternyata sudah mempunyai 4 anak dan 1 cucu. Untuk meluapkan kegalauannya itu, Mukoda memutuskan untuk berburu monster di hutan. Sembari ia meminta Erlan mengajarinya cara mengolah buruannya. Monster pertama yang Mukoda coba olah sendiri dagingnya adalah sosok babi hutan. Pertama, Erlan mengajari cara menyembelih, memisahkan organ yang tidak bisa dimakan atau tidak berharga. Walau sedikit kerepotan, namun pengalaman dalam memasak memudahkan Mukoda menguasai cara pengolahan daging monster. Kemudian setelah hatinya mulai tenang, Mukoda kembali ke penginapannya. Di malam itu, selain menyiapkan hidangan untuk ketiga familiar bersama Erlan, di malam itu juga Mukoda harus memberikan upeti kepada para dewa. Seperti biasa, pesanan dimulai dari Ninhil. Yang dipesannya adalah kue dari toko Fumiya. Disusul Kisar membeli alat kecantikan keluaran terbaru, membuat kulitnya semakin kencang, tidak keriput. Kemudian Ruska memesan kue manis dan es krim. Lalu Agni menginginkan sebuah minuman yang berbeda dari sebelumnya. Mukoda mencari apa yang Agni inginkan di toko khusus terbarunya, yaitu toko minuman Tanaka. Dari sekian banyak jenis minuman, Mukoda memberi Agni minuman bersoda. Yang terakhir adalah Fahad dan Hepatos. Mereka berdua meminta jatah lebih dari sebelumnya karena berkat alat ajaibnya, Mukoda berhasil menaklukkan Jengen Eveling. Para gadis yang mendengar percakapan mereka memanaskan suasana, apalagi Kisar. Dia yang paling vokal di antara gadis lainnya. Ya, kalau seorang gadis mempunyai sebuah keinginan, Mukoda tidak dapat menolak keinginan mereka. Jadi semua dewa di malam itu mendapatkan upeti lebih dari sebelumnya. Mukoda mulai mengumpulkan semua pesanan para dewa di atas altar. Dalam sekejap, pesanan-pesanan itu pun hilang. Tidak lama setelah mereka mendapatkan barang-barang yang dipesannya, terdengar seseorang berkata, "Apa yang kalian semua lakukan berkumpul seperti itu?" Suara itu terdengar sangat asing. Suara seperti orang tua yang serak. Para dewa di sana juga nampak sangat ketakutan. Dewa segala ciptaan. Apa aku tidak salah dengar dewa pencipta? Kata Mukoda dalam hati. Di depan dewa peringkat tertinggi, para dewa lainnya hanya bisa berkata dan how. Ninhil, Anda harus menjadi orang yang menjelaskan hal-hal di sini. Kaulah yang bertemu pertama kali dengan bocah dunia lain, kata para dewi lainnya dan kata 2 dewa pecinta minuman. Kenapa harus aku yang melakukannya? Ninhil menimpali. Tapi karena suara terbanyak menunjuk Ninhil menjadi pembicara, dan karena Ninhil juga dewi pertama yang menemukan Mukoda, dengan terpaksa Ninhil pun mulai mendekati dewa segala penciptaan. Suara dari dewa pencipta tanpa ampun mendesak Ninhil segera memberi penjelasan. Panjang lebar kali tinggi Ninhil menjelaskan semua yang terjadi. Dan dari penjelasan Ninhil, dewa pencipta membuat kesimpulan jika Ninhil beserta dewa lainnya melakukan pemerasan kepada bocah dunia lain dengan imbalan suatu berkah. Semua yang dewa pencipta katakan seluruhnya benar. Mereka tidak bisa menyangkalnya. Akhirnya memilih diam 1000 bahasa. Kalian keterlaluan, teriak marah dewa pencipta kepada para dewa-dewa. Tidak hanya para dewa yang kaget, Mukoda juga ikut-ikutan kaget karena teriakannya. Kalian semua adalah dewa, jadi apa yang kalian pikirkan mengeroyok salah satu subjek yang seharusnya kalian lindungi? Ninhil dengan nada terbata-bata mencoba menyangkal tuduhan dewa pencipta. Jika dirinya tidak memeras Mukoda, melainkan memberinya berkah. Meskipun kalian memberinya berkah, fakta bahwa kalian meminta persembahan itu sendiri adalah salah. Apakah ada di antara kalian yang meminta sesuatu yang telah kalian beri berkah sampai sekarang? Tanya dewa pencipta.
Para dewa kembali terdiam karena mereka baru saja meminta lebih dari apa yang biasa diberi. Kembali Dewa Pencipta murka dengan berkata, "Fakta bahwa kalian tidak menjawab berarti kalian sudah melakukannya, bukan? Pertama-tama, berkah adalah sesuatu yang para dewa berikan kepada seseorang yang kalian kenal dan mampu memperbaiki dunia." Selama ini Mukoda belum pernah melihat wajah para dewa yang memerasnya itu seperti apa. Namun saat ini Mukoda dapat membayangkan mereka semua sedang menunduk malu dan takut kepada Dewa Pencipta. Dewa Pencipta merasa heran, sebuah barang dari dunia lain dapat membuat para dewa-dewa itu tersesat. Ia pun mulai memeriksa satu persatu barang yang mereka pinta dari Mukoda. Kalian menerima hal-hal semacam ini? Sebagai hukuman, barang-barang ini akan disita, kata Dewa Pencipta. Mendengar itu, Mukoda tidak dapat membayangkan kekecewaan yang mereka rasakan. Para dewa-dewa itu sudah kecanduan dengan barang yang mereka suka dari dunia lain. Ditambah barang-barang yang mereka terima hari ini merupakan keluaran terbaru dari masing-masing brand. Mengingat hal itu, Mukoda juga mulai merasa kasihan kepada para dewa-dewa itu. Memang merepotkan harus memberi mereka persembahan per minggunya. Namun berkat berkah yang mereka berikan, Mukoda dapat melalui hal-hal yang sulit dan berbahaya, kecuali cinta. Kurasa aku harus membantu mereka sedikit, kata Mukoda. Permisi, dewa segala ciptaan ya? Mukoda memanggil penuh gugup. Oh, jadi kamu orang dari dunia lain yang dirumorkan. Aku adalah Dewa Pencipta. Anda bisa memanggil saya Demiurge. Mereka telah membuatmu banyak masalah, kata Dewa Pencipta. Mukoda pun mulai memperkenalkan dirinya jika ia berasal dari dunia lain. Ketika pertama kali dipanggil ke dunia ini, Mukoda sangat bingung harus melakukan apa. Namun selama perjalanannya, Mukoda selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. Ditambah saat ini ia telah mempunyai hewan kontraknya yang sangat kuat. Jadi apa yang terjadi kepada dirinya saat ini tidak merepotkan yang dibayangkan, kecuali soal cinta. Dimanapun tempatnya, Mukoda selalu gagal. Bagaimanapun, seluruh alasan Mukoda berakhir seperti ini semua berawal dari ritual pemanggilan pahlawan yang dilakukan oleh kerajaan Resiger. Jadi jika ada yang harus disalahkan, itu adalah kerajaan Resiger. Oh, raja sialan itu ya. Negara itu benar-benar tidak pernah melakukan sesuatu yang baik. Bahkan rajanya yang sekarang lebih buruk dari pendahulunya, kata Dewa Pencipta. Kerajaan itu selalu merusak demi keuntungannya sendiri. Dewa Pencipta mulai berpikir untuk melakukan sesuatu dengan kerajaan itu. Namun sebetulnya dewa tidak seharusnya terlalu banyak ikut campur urusan dunia bawah. Tetapi hanya saja kerajaan itu mencoba menggunakan ritual pemanggilan pahlawan sekali lagi. Apa? Mereka mencoba memanggil lagi pahlawan setelah kita? Tanya Mukoda yang terkejut. Kemudian Dewa Pencipta menceritakan tentang Raja Serakah di kerajaan Resiger dan nasib ketiga pahlawan yang dipanggil bersama Mukoda. Jadi negara itu saat ini sedang berperang dengan negara tetangganya, yaitu negara Marvel. Dan salah satu alasan dulu Mukoda segera meninggalkan negara itu karena Mukoda merasa mereka akan mulai berperang. Walau ketiga pahlawan yang dipanggil bersamaan dengan Mukoda tidak terlalu baik kepadanya, namun Mukoda berpikir mereka semua berasal dari Jepang. Mukoda mulai menanyakan nasib mereka saat ini kepada Dewa Pencipta. Dewa Pencipta memberitahu Mukoda, ketiga pahlawan itu sebetulnya telah menyadari jika mereka ditipu oleh Raja Negara Resiger. Maka mereka melarikan diri pada saat ada kesempatan. Dari apa yang dikatakan Dewa Pencipta, mereka bertiga ditugaskan sebagai pelatih para prajurit. Kemudian sebagai hadiah mereka diberi masing-masing alat ajaib yang disebut gelang dominasi. Gelang itu sebetulnya sebuah alat untuk menjadikan mereka budak. Dan salah satu gadis bernama Rio telah berhasil dipasangkan gelang itu yang mengakibatkan hal-hal nampak buruk untuk sementara waktu. Tetapi saat mereka keluar memburu monster untuk meningkatkan level, lengan kiri Rio yang dipasangkan gelang dominasi putus oleh serangan monster buruannya. Entah itu keberuntungan atau kesialan.
Namun karena hal itu, Rio kembali memiliki kesadarannya. Mereka bertiga pun memutuskan kabur dari negara Resiger. Mengetahui itu, Mukoda merasa khawatir soal nasib mereka selanjutnya setelah pelarian itu. Tapi Dewa Pencipta menenangkan Mukoda jika dari sepengetahuannya, ketiga pahlawannya saat ini menjadi seorang petualang seperti Mukoda dan sedang berada di negara Marvel. Mereka memiliki gelar pahlawan, bisa saja akan diperalat oleh negara atau para bangsawan. Namun negara Marvel cukup kuat, bahkan kesatria mereka bisa menyamai kekuatan para pahlawan. Jadi raja di sana belum melakukan kontak apapun dengan mereka. Malah jika negara Marvel mengirim ketiga pahlawan itu ke medan perang, bisa saja itu akan menjadi makanan empuk bagi negara Resiger, menuduh negara Marvel menculik atau apapun itu kepada ketiga pahlawannya. Selama ini negara Resiger selalu menggunakan hal-hal licik untuk memperluas wilayahnya. Hal itu telah membuat Raja Negara Marvel murka. Saat ini negara Marvel berniat memusnahkan negara Resiger sepenuhnya. Selain berbatasan dengan negara Marvel, Resiger juga berbatasan dengan negara Iblis. Dan tentunya mereka juga telah membuat masalah dengan negara Iblis. Mungkin saja peperangan kali ini negara Iblis dan Marvel akan bergabung untuk memusnahkan negara Resiger. Tapi untuk masalah itu, Mukoda tidak ingin ikut campur. Yang lebih penting bagaimana nasib si gadis yang kehilangan tangannya itu, tanya Mukoda kepada Dewa Pencipta. Walau kehilangan satu tangannya, Rio sebagai magi support cukup baik dalam mendukung rekan-rekannya. Mukoda mempunyai ide membantu Rio menyembuhkan atau memperbaiki tangannya, yaitu dengan ramuan buatan Sui. Namun mendatanginya secara langsung, apalagi kedatangan Mukoda bersama Fenrir, akan membuat kehebohan luar biasa. Jika aku hanya memberikannya potion, mungkin meminta Dewa Pencipta mengirimkan ke mereka, kata Mukoda. Apakah kamu khawatir tentang gadis yang kehilangan tangannya? Tanya Dewa Pencipta. Di sini Mukoda menimpali. Ya, tentu saja. Lagi pula mereka berasal dari negeri yang sama. Dan pada kenyataannya mereka bertiga masih dianggap anak-anak di dunianya. Jadi membiarkan anak-anak, apalagi gadis muda yang mempunyai masa depan yang panjang, membuatku kasihan, kata Mukoda. Melihat ketulusan hati Mukoda, Dewa Pencipta bersedia untuk mengirimkan ramuan ajaib itu kepada Rio. Pekerjaan itu terlalu mudah bagi Dewa Pencipta. Saat ini mereka akan menikah. Setelah itu mereka akan melanjutkan perjalanannya ke dalam Dengin. Dan di dalam Dengin, Dewa Pencipta seakan-akan akan membuat mereka menemukan ramuan itu. Wow, tunggu dulu. Apa tadi kau mengatakan soal menikah? Tanya Mukoda yang nampak kaget. Yes, mereka akan menikah, selalu bersama dalam setiap keadaan, memupuk ikatan cinta di antara mereka. Poligami di dunia ini adalah hal yang wajar, kata Dewa Pencipta sambil tertawa. Anak laki-laki SMA itu menikahi kedua wanita cantik sekaligus. Aku seharusnya tidak bersimpati kepada mereka. Mereka benar-benar bahagia. Kini aku yang merasakan sakit karena hal itu, gerutu Mukoda. Informasi ini seperti para dewa sedang meledek Mukoda yang baru saja patah hati. Sudahlah, kurasa bagus si gadis bernama Rio itu sembuh. Tapi aku tidak akan memaafkan bocah laki-laki itu yang mendapatkan dua gadis cantik sekaligus. Mukoda mengeluhkan di umur mereka saat ini tidak sepatutnya menikah. Tapi di dunia ini, di umur mereka saat ini memang banyak yang sudah menikah. Jadi ia tidak harus berpikir seperti itu. Yang padahal dalam hatinya Mukoda merasa jengkel. Dirinya yang sudah dewasa berumur 27 tahun masih sendiri. Sudah. Semakin aku memikirkannya, semakin nestapa yang kurasakan, kata Mukoda. Kemudian Mukoda mengalihkan pembicaraannya kepada hal lainnya. Ia menanyakan sesuatu tentang pemanggilan pahlawan dari dunia lain. Apakah Dewa Pencipta bisa membantunya kembali ke dunia asalnya? Dewa Pencipta mulai menjelaskan tentang pemanggilan pahlawan hanya membuka lubang dalam dimensi dan untuk mengirimkan seseorang kembali dengan ritual yang sama. Namun hal itu membuat efek yang sangat mengerikan jika secara terus-menerus dilakukan. Mungkin saat ini lubang dimensi yang terbuka berukuran kecil dan itu akan menutup dengan sendirinya. Namun jika lubang dimensi yang terbuka itu besar, maka dua dunia akan saling bertabrakan kemudian hancur. Mukoda mempertanyakan apakah dewa tidak bisa memperbaiki atau menyelamatkannya.
Menurut Dewa Pencipta, jika sesuatu seperti itu terjadi, bahkan Dewa sekaligus tidak dapat menahannya. Jadi mencegah kerajaan Resijar melakukan ritual pemanggilan lagi adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kehancuran yang diramalkan untuk kerajaan itu membuat Mukoda sedikit lebih tenang. Pembicaraan antara Mukoda dan Dewa Pencipta telah menyimpang sangat jauh. Dewa Pencipta yang murka mengambil semua persembahan Mukoda tadi. Mukoda berbicara dalam hatinya, ya walau para dewa-dewa itu memerasnya, tapi berkah yang mereka beri cukup untuk membantu kehidupan Mukoda selama ini. Selama mereka tidak meminta sesuatu yang di luar Nurul, Mukoda tidak keberatan dengan hal itu. Saat Mukoda memikirkan itu, suara Dewa Pencipta bergema di kepala Mukoda berkata, naif sekali pemikiranmu. Mereka gagal menjalankan tugasnya dan melapor kepadaku, dewa yang seharusnya mengetahui hal ini terlebih dahulu. Tetapi mereka malah memorotimu untuk berbagai hal, jadi perlu ada hukuman bagi mereka. Para dewa di belakang semuanya bersuara kecewa. Namun rintihan itu tidak membuat Dewa Pencipta luluh, malah bisa saja hukumannya akan bertambah berat. Untuk saat ini, hukuman Dewa Pencipta adalah mengkarantina mereka selama 1 bulan, tidak boleh berinteraksi kepada Mukoda. Perlahan para dewa pemalak itu pergi dari tempat itu. Setelah mereka jauh, Dewa Pencipta berkata, "Hei Mukoda, by the way, aku punya permintaan untukmu. Selama sesuatu itu bisa dilakukan, Mukoda akan mengabulkannya. Karena saat ini yang meminta adalah dewa paling berpengaruh di dunia ini. Jadi sebisa mungkin Mukoda akan menurutinya." Menurut Dewa Pencipta, dirinya berteman baik dengan Dewa Bumi, tempat di mana Mukoda berasal. Mereka akan bertemu sesekali. Sebelumnya, Dewa Pencipta disuguhi makanan dan minuman atas undangan Dewa Bumi. Di antaranya ada minuman khas Jepang yang menurut Dewa Bumi spesial. Rupanya kedua dewa itu sangat menyukai minuman oleng. Saat bertemu selalu dihabiskan berbincang ditemani minuman beroleng. Ya, tidak dapat dipungkiri, Bumi lebih maju dari segi apapun dibanding dunianya. Baru-baru ini Dewa Bumi menyajikan minuman berupa sake Jepang, dan Jepang adalah tempat Mukoda berasal. Tentu saja Mukoda mengerti kemana arah pembicaranya itu. Namun Mukoda pura-pura tidak mengerti dan menanyakan permintaan Dewa Pencipta. Anggap saja ini adalah sebagai asuransi hidupku di dunia ini, kata Mukoda. Jadi Dewa Pencipta menginginkan 1 botol sake. Mukoda sendiri tidak terlalu mengerti merek dan kategori sake. Ia akan membelinya di toko minuman Tanaka dengan melihat rekomendasi yang tertera di toko. Dari sekian banyak rekomendasi, Mukoda lebih memilih sake prefektur Yamaguchi. Itu rupanya sangat terkenal karena Perdana Menteri Jepang pernah menghadiahkannya kepada Presiden Amerika. Mukoda membeli ukuran 1,8 liter ditambah makanan ringan lainnya. Mukoda mulai menyimpan minuman dan makanannya di atas altar. Dewa Pencipta, silahkan ambil 3 botol minuman dan makanan ringannya, kata Mukoda. Mukoda merasa jika dirinya bisa terus memberi Dewa Pencipta persembahan juga seperti dewa lainnya, mungkin saja Dewa Pencipta akan terus menjaganya. Ditambah Dewa Pencipta tidak begitu memaksa seperti para dewa pemalak itu. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Mukoda. Jadi tolong jaga aku mulai sekarang Dewa Pencipta, kata Mukoda. Memang saya akan menjagamu, tapi sebagai permulaan saya akan memberimu berkah kecil. Namun jika saya memberimu berkah secara teratur, mungkin kau akan berhenti menjadi manusia, kata Dewa Pencipta. Oh, apakah aku akan menjadi manusia setengah dewa? Mukoda menimpali. Ya, sesuatu seperti itu sangat mungkin. Anda akan memiliki tubuh dan kemampuan seorang manusia, namun Anda akan abadi, kata Dewa Pencipta menjelaskan. What? Abadi? Ini adalah berkah yang sangat diinginkan oleh anggota kerajaan ataupun bangsawan. Dewa Pencipta memberitahu Mukoda, dulu dirinya pernah memberi berkah kepada seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dunia ini. Dan saat itulah sebagai imbalannya Dewa Pencipta menganugerahkannya keabadian. Namun menjadi abadi bukan berarti tidak bisa mati. Jika mendapatkan luka yang cukup parah, maka itu bisa saja membunuhmu. Dan seorang pahlawan itu tewas karena mendapatkan luka cukup parah dalam pertempurannya melawan binatang ajaib. Binatang ajaib itu adalah Paman Fenrir, salah satu kerabat dari Vel. Bukti jika seorang pahlawan saja bisa kalah, berarti Fenrir itu benar-benar sangat kuat. By the way, berkah kecil yang saya berikan akan memberimu umur yang hampir sama dengan High Elf, kata Dewa Pencipta.
Tapi aku tidak tahu berapa lama umur High Elf, kata Mukoda. Untuk elf biasa umumnya hidup selama 500 tahun dan untuk High Elf dapat hidup 3 kali lipat dari elf biasa, yang artinya Mukoda dapat hidup selama 1500 tahun. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk, tapi saya kira itu bagus karena saya bisa menikmati dunia ini sepenuhnya. Ditambah ketiga familiarnya juga mempunyai umur yang panjang, jadi Mukoda tidak akan kesepian. Lalu dengan umur segitu, seorang dengan nasib buruk soal cinta pun akan bisa menemukan cintanya. Tapi tunggu sebentar. Daripada mendapatkan umur yang panjang, bukankah lebih baik meminta seorang jodoh, kata Mukoda. Tapi itu membosankan, Dewa Pencipta bergumam. Apa kau mengatakan sesuatu, Dewa Pencipta? Tanya Mukoda. Dewa Pencipta segera mengakhiri panggilannya dan tidak menjawab pertanyaan Mukoda itu. Di sini Mukoda terus memaksa Dewa Pencipta memberinya berkas soal percintaan, tapi sambungan telekomunikasinya telah diputus. Singkat cerita, di pagi hari, setelah selesai sarapan, Erlan mengajak Mukoda dan yang lainnya pergi ke kota Dolan. Selain ingin membedah naga merah, Erlan juga merasa ketakutan dengan apa yang akan dilakukan Ugo. Karena Erlan telah lama meninggalkan tugasnya sebagai Guildmaster dan memang sudah tidak ada lagi yang Mukoda kerjakan di Eveling. Mereka memutuskan pergi ke kota Dolan pada hari itu juga. Perjalanan mereka terbilang cukup cepat. Tidak sampai setengah hari, Mukoda dan yang lainnya telah sampai di gerbang kota Dolan. Seperti biasa, kondisi gerbang selalu dipadati oleh para pelancong yang ingin pergi ke Dengyan. Berkat status Erlan sebagai Guildmaster membuat Mukoda dan yang lainnya dapat masuk ke dalam kota lebih cepat. Setelah masuk, Erlan akan menghadapi rintangan sesungguhnya, yaitu menghadapi amukan Ugo.